Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang perkembangan anak usia dini pada lingkup PAUD. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan anak, nilai moral agama anak usia dini, sosial emosi anak usia dini, kognitif anak usia dini, fisik motorik, bahasa, dan holistik integratif anak usia dini. Nah, kemudian masuk pada materi kami yaitu perkembangan anak usia dini pada lingkup PAUD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Situmi Hasanah sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, kemudian Arjun Maida sebagai pemateri pertama dan Jihan Farika Aista sebagai pemateri kedua. Nanti kita akan membahas materi tentang yang pertama adalah perlindungan anak, yang kedua kemitraan guru dan orang tua, yang ketiga konsep kesehatan dan gizi, yang keempat konsep kurikulum 2013 atau K13, kemudian yang terakhir adalah Unity of Science. Untuk materi pertama yaitu perlindungan anak yang akan dipaparkan oleh Mas Arjun. Silahkan. Ya, terima kasih Umi atas waktunya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Kekerasan bisa jadi kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Next, slide selanjutnya. Perlindungan anak sendiri dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek psikologis, yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam aspek psikis sendiri, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada anak. Yang bertanggung jawab atas perlindungan aspek psikologis sendiri bisa jadi orang tua, tenaga didik atau guru, lingkungan masyarakat, dan atau pihak lain. Pihak lain di sini bisa jadi kita sendiri. Contoh, ketika kita sedang jalan-jalan bertemu seorang anak yang sedang dibully temannya, mendapatkan kekerasan psikis maupun fisik, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anak tersebut. Seperti itu. Apalagi kita notabene adalah calon-calon sarjana psikologi yang harus punya empati dan simpati yang tinggi. Maka kejadian-kejadian seperti itu harus kita beri uluran tangan dan uluran hati. Dan bisa dispesifikan lagi dalam aspek perlindungan psikologis ini dalam segi kelembagaan, lembaga psikologi tentunya, di mana psikolog klinis dan psikolog forensik juga berperan penting dalam melindungi hak-hak anak. Contoh, seumpama ada anak yang memiliki ketergantungan, keterbelakangan mental atau disabilitas, dan ada satu kondisi anak tersebut mendapatkan diskriminasi, maka peran psikolog juga ikut andil dalam hal itu. Atau juga anak yang bersinggungan dengan hukum, terjerat sebuah kasus, itu juga harus ada peran psikolog forensik, maupun jadi tersangka, saksi maupun korban. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun undang-undangnya
ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54. Mungkin kalau bunyi pasalnya bisa browsing atau nanti bisa ditanyakan ketika diskusi. Untuk menyingkat waktu saja, bukan apa-apa. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan pemateri selanjutnya. Baik, yang kedua ada kemitraan guru dan orang tua. Kemitraan sendiri adalah hubungan antara setiap orang yang sederajat dalam suatu hubungan, saling menghargai pengetahuan dan berkontribusi terhadap hubungan tersebut. Yang dimaksud di sini dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, sangat diperlukan adanya kontribusi yang baik antara guru dan orang tua. Sebab orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak, dan pada pendidikan anak usia dini, guru merupakan seseorang yang baru bagi berlangsungnya pendidikan anak. Oleh karena itu, perlunya kolaborasi yang positif dari guru dan orang tua dalam mengembangkan potensi anak. Kemudian, Epson mengelompokkan 6 bentuk keterlibatan orang tua dan guru dalam lingkup pendidikan anak usia dini, yakni baik, yang pertama ada parenting. Pasti kalian sudah nggak asik kan sama parenting. Nah, yang dimaksud di sini adalah adanya keterlibatan antara guru dan orang tua dalam mengasuh anak. Untuk guru sendiri, kewajibannya yaitu waktu di sekolah, dan untuk orang tua wajib melanjutkan pembelajaran yang telah diajarkan di sekolah untuk diaplikasikan atau lebih ditekankan lagi di dalam lingkungan rumah. Yang kedua ada communicating. Di sini, sekolah wajib melibatkan orang tua tentang segala hal mengenai program sekolah dan perkembangan anak dengan komunikasi dua arah, yang dimana di dalamnya termasuk surat pemberitahuan, buku penghubung, pertemuan, pesan elektronik. Yang ketiga ada volunteering, yang berarti sukarela. Dimaksudkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan harus meminta bantuan orang tua untuk mendukung pendidikan anak. Kemudian yang keempat ada learning at home. Di sini orang tua dapat membimbing dan memantau pekerjaan anak yang berada di rumah. Sekolah juga dapat menawarkan materi pada orang tua untuk membantu memberikan petunjuk cara mendampingi anak belajar di rumah. Nah, untuk hal ini sudah dipraktekkan ya di saat pandemi ini. Yang kelima, education making. Yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan tentang operasi sekolah, seperti perencanaan kurikulum dan perencanaan anggaran belanja. Meskipun dalam hal ini masih didominasi oleh sekolah. Kemudian yang keenam ada collaborating, yang berarti sekolah memberikan layanan koordinasi dan sumber daya untuk keluarga dan sekolah dalam menjalin kerjasama dengan kelompok lain. Next, ada konsep kesehatan dan gizi. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan hal utama dalam berlangsungnya kehidupan, terutama pada masa anak usia dini, yang dipercaya sebagai masa golden age. Oleh karena itu, sangat perlu penerapan kualitas gizi yang baik untuk mewujudkan konsep kesehatan dan gizi yang ideal pada anak usia dini. Output dari konsep kesehatan dan gizi pendidikan anak usia dini adalah terlibatnya anak dalam proses pemilihan asupan yang akan dia makan. Nah, dalam proses ini sangat diperlukan peran orang tua dan peran guru dalam mendampinginya. Terima kasih untuk Mbak Aista dan Mas Arjun karena sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan jelas. Nah, masuk pada materi saya yaitu konsep kurikulum 2013. Apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum adalah salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi anak didik. Nah, kurikulum 2013 PAUD ini dikembangkan berbasis pada kompetensi karena sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan anak menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan pada zaman yang selalu berubah ini. Kemudian yang kedua adalah
menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang ketiga adalah menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Langsung saja masuk pada konsep kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama adalah SOP atau Standar Operasional Pembelajaran. Yang pertama yaitu SOP penyambutan kedatangan anak. Kurikulum 2013 ini menerapkan sebuah kegiatan harian satuan PAUD, di mana meliputi yang pertama tadi ya, penyambutan kedatangan anak. Penyambutan kedatangan anak dilakukan oleh guru piket atau guru kelompok biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jurnal pagi. Jurnal pagi diisi dengan kegiatan bersama seluruh kelompok anak atau kelompok besar. Diisi dengan kegiatan menyanyikan lagu nasional, termasuk mengenalkan lagu Indonesia Raya, yel satuan PAUD, tepuk PAUD, puisi, cerita pendek, dan lain-lain. Yang ketiga adalah materi pagi. Materi pagi disesuaikan dengan kegiatan yang ingin dibiasakan di satuan PAUD. Biasanya diisi dengan sholat duha, membaca Iqra, dan dapat juga diisi dengan pembiasaan merawat lingkungan. Misalnya menyiram tanaman, memberi makanan binatang peliharaan, dan membersihkan lingkungan. Yang keempat adalah bermain motorik kasar. Bermain motorik kasar merupakan bagian penting untuk melatih kekuatan otot, koordinasi gerakan, kelenturan, keluasan, dan pelepasan energi anak agar dapat lebih fokus. Nah, yang kelima yaitu pemberian kudapan atau snack. Pemberian kudapan pagi, kegiatan pemberian makanan ringan. Nah, jika lembaga PAUD tidak menyediakan makanan ringan, dapat juga hanya memberikan waktu untuk si anak minum, karena telah melakukan kegiatan motorik kasar yang mengeluarkan banyak energi dan air. Hal ini dilakukan agar kita mampu mengembalikan cairan tubuh anak sehingga anak itu tidak dehidrasi. Nah, kemudian adalah kegiatan pembukaan. Sesuai dengan karakteristik kegiatan pembukaan, minimal kegiatan yang dilakukan anak adalah membiasakan anak yang pertama membaca buku, menyampaikan aturan bermain, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan setelah bermain, yaitu seperti membereskan mainan anak, kemudian bercerita tentang pengalaman bermain, apa yang dirasakan anak, seperti itu. Kemudian makanan sehat. Makanan sehat diperlukan untuk dikonsumsi anak, sekalipun makanan tersebut dibawa anak sebagai bekal dari rumah. Nah, di sini PAUD tidak selalu memberikan makanan sehat atau memberikan bekal. Bisa juga orang tua yang membawakan bekal si anak untuk dimakan di sekolah biasanya. Kemudian yaitu kegiatan motorik halus. Dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti menggambar bebas, menulis apa yang dia pikirkan walaupun tulisannya belum dapat dipahami. Nah, kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak yang mendukung kemampuan anak mengenal keaksaraan awal. Nah, kemudian yaitu penutupan. Penutupan yang dimaksudkan ini adalah kegiatan akhir di hari itu. Kegiatan penutupan untuk mereview keseluruhan kegiatan yang dilakukan anak pada hari tersebut. Pembiasaan penutupan biasanya yaitu dengan cara bercerita, memberikan pesan-pesan, misalnya pesan moral maupun pesan untuk dikerjakan di rumah. Kemudian bisa mengenai informasi tentang kegiatan besok dan berdoa sebelum pulang. Kemudian penjemputan. Kegiatan anak menunggu orang tua atau yang ditunjuk keluarga untuk kembali ke rumah. Hal yang harus diperhatikan misalnya untuk sabar menunggu, sopan santun, dan disiplin. Nah, selanjutnya konsep yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik yang meliputi usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual anak yang terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pengelolaan kelas, di mana ada 3 macam, yaitu model kelompok, seperti yang sudah dicontohkan pada gambar.
Bisa dipahami kan ya? Nah, kalau sudah, masuk pada model yang kedua, yaitu model sudut. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengaturan alat bermain dan perabot di ruangan, kemudian sumber belajar dan hasil kegiatan anak. Yang terakhir adalah pemberesan atau merapikan alat bermain yang sudah digunakan, kemudian disimpan. Nah, yang ketiga adalah model area. Bisa dilihat di contoh tersebut, model area yang digunakan anak PAUD, di mana model ini meliputi pengorganisasian peserta didik, pengaturan area yang diprogramkan, dan peranan pendidik. Nah, selanjutnya yaitu konsep yang keempat adalah strategi pembelajaran, di mana meliputi yang pertama adalah perencanaan program semester yang berisi tentang alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. Berarti berisikan tema dalam satu semester tersebut. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran mingguan, di mana ini merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu, termasuk tema-tema yang akan diangkat atau dipaparkan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian, di mana ini merupakan perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik atau pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. Seperti itu. Selanjutnya, dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan pada surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam ayat ini dijelaskan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Selanjutnya kami mau tanya nih, gimana respon kalian setelah mendengarkan pemaparan materi dari kami? Makin paham atau justru jadi bingung? Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai mata kuliah pendidikan anak usia dini, mari kita diskusi yuk. Kenapa sih kalian milih mata kuliah ini? Kan masih banyak mata kuliah pilihan lain. Kenapa sih harus psikologi pendidikan anak usia dini? Coba deh kita lihat video selanjutnya ya. Mama itu sudah sekolahin kamu mahal-mahal, masih aja malas-malesan nonton terus gak mau belajar. Mama ini sayang kamu, pengen kamu tuh pintar jadi dokter. Sering dengar orang tua ngomong gini gak? Gimana respon teman-teman mengenai video tersebut? Disimpan dulu ya pendapatnya. Nanti kita diskusiin waktu perkuliahan via Google Meet. Next kita lihat video yang berikutnya. Hati ya ciri-ciri toxic parents. Bilangnya sayang sama anak, tapi justru malah menyakiti. Toxic parent itu punya segudang harapan untuk anak, tapi anaknya tuh nggak pernah diapresiasi, hanya dituntut mulu. Waktu anak salah sedikit itu dimarah-marahin, dibentak-bentak, bahkan diungkit-ungkit apa yang sudah mama lakukan ke dia. Contohnya udah nyekolahin mahal-mahal, udah buang-buang waktu untuk nemenin dia sekolah. Padahal anak itu nggak minta kok disekolahin mahal-mahal, karena itu kan kemauan kamu, bukan kemauan anaknya. Toxic parent itu selalu memutuskan untuk anaknya secara sepihak tanpa bertanya anaknya itu kepingin apa yang bikin anaknya happy. Cinta yang tulus itu adalah cinta untuk melihat yang disayangi bahagia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.